Sudah belajar tentang apa minggu lalu? Tentang pembelajaran di SD, Ibu. Tentang pembelajaran di SD, apalagi selain itu? Model pembelajaran. Model-model pembelajaran. Perkembangan siswa, Ibu. Perkembangan siswa. Oke, berarti pertemuan siswa. Hari ini, apa yang rencana kita bahas, Bapak Ibu? Model-model pembelajaran. Model-model pembelajaran. Model pembelajaran. Oke, baik. Minggu lalu saya sudah berikan tugas ke Bapak Ibu kalau tidak salah. Ya, karena tugas yang saya berikan di reguler, pasti saya berikan di non-reguler juga. Minggu lalu tugasnya apa untuk hari ini? Mencari Mencari tiga jurnal tentang model pembelajaran. Mencari 3 jurnal tentang model pembelajaran. Oke. Semuanya sudah pegang jurnalnya? Sudah ada jurnalnya? Alhamdulillah sudah, Bu. Ya Allah sudah, Bu. Insya Allah, Bu. Kalau begitu, sebelum saya tunjuk, ada yang mau menawarkan diri? Mau menjelaskan, Ibu, saya dapat 3 jurnal. 1 jurnal mengenai model A, 1 jurnal mengenai model B, yang terakhir mengenai model C. Yang saya dapat adalah untuk model A, bla 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 bla. Ada yang mau menawarkan diri? Sebelum saya tunjuk, dia mau? Ya, Bu. Dia mau, Neng? Boleh, Bu. Jangan ragu-ragu. Jadi share. Enggak, Bu. Boleh, Oh, boleh. Bu. Boleh di-share. Bentar, kalau di share. Soalnya ini HP, terus berarti harus dipindahin dulu ke laptop ya, Bu. Sebentar, Bu. Oke. Atau dibacakan aja, Bentar Gia. ya, Bu. Bacakan aja. Dideskripsikan aja. Coba. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Ibu ke Gia lagi. Baik, di sini tugas dari Ibu adalah mencari jurnal tentang model pembelajaran yang berbeda. Di sini yang dia dapatkan ada 3. Yang pertama yaitu jurnal dengan model pembelajaran problem solving dengan mind mapping terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Sebentar ya, Bu, dibuka dulu. Model apa barusan, Gia? Model problem solving dengan mind mapping. Itu adalah jurnal dari UNES Journal of Biology Education. Oh ya, Bu, sebentar ya, Bu. Ibu dibacain apanya, Ibu? Maksud dia sebentar, Ibu. Garis besarnya aja. Jadi model problem solving yang ada di situ, kira-kira karakteristiknya bagaimana? Langsung hasilnya aja ya, Bu ya. Boleh. Nah, di sini hasil dan pembahasannya, kemampuan berpikir kritis pada penelitian ini meliputi nilai tes kemampuan, peningkatan kemampuan, persentase setiap indikator kemampuan, uji perbedaan. Secara teoritis, model ini tuh yang kita sebut itu problem solving, terbukti dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Seperti pendapatnya Sadia di tahun 2008, bahwa kemampuan berpikir kritis siswa dapat dikembangkan karena kebiasaan berpikir melalui penerapan model-model pembelajaran konstruktivis seperti problem solving. Penelitiannya menunjukkan bahwa persentase berpikir kritis siswa kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Hal ini karena model problem solving dapat menciptakan suasana belajar mengajar yang lebih efektif dalam memberikan pengaruh pada kemampuan berpikir kritis siswa. Pembelajaran model problem solving adalah suatu penyajian materi pembelajaran dengan menghadapkan siswa kepada persoalan dengan menghadapkan persoalan yang harus dipecahkan atau diselesaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin yang pertama segitu yang bisa Gia jelaskan. Untuk jurnal yang kedua di sini yang Gia dapatkan itu apa ya, di sini namanya
dia dapat dari Jurnal Bidang Pendidikan Dasar JBDP di Universitas Kristen Satya Wacana. Sebentar ambil dulu sama laptop. Oke, Gia, terima kasih. Cukup satu aja ya. Silakan yang lainnya. Saya, Bu. Saya, Bu. Boleh, Bu Fadila. Silakan, Bu Fadila. Satu saja model jurnal yang disebutkan model apa? Jurnal yang saya dapat, Bu, tentang quantum teaching. Tentang apa, Bu? Tentang quantum teaching. Quantum teaching. Oke. Karakteristik quantum teaching di dalam jurnal tersebut, Bu, yang digambarkan. Kira-kira seperti apa quantum teaching-nya? Kalau dari yang saya baca, Bu, mengenai quantum teaching ini, itu sebagaimana siswa dan guru itu berinteraksi secara lebih, apa ya, Bu, kayak lebih meriah gitu, terus lebih ekstra juga. Nah, dari hasil quantum teaching juga itu, karena sebelumnya guru mengajak kepada siswa dan mengawali pembelajaran dengan menyenangkan, sehingga hasil dari quantum teaching itu lebih informatif. Ibu. Oke, sudah Bu Fadila? Iya, Bu, sudah. Oke, terima kasih Bu Fadila. Satu lagi tadi siapa? Yang mengajukan? Saya, Bu. Siapa ini? Saya. Bu. Nabil, Bu. Bu Rizky. Siapa Siapa Ibu? Rizky? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ibu, materi yang saya dapatkan dari model ini yaitu model inquiry, model pembelajaran inquiry dan kemampuan berpikir kritis terhadap keterampilan proses sains siswa kelas 5 pada pelajaran IPA, Ibu. Ya, jadi bagaimana modelnya? Jadi kalau yang model ini jadi dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh model pembelajaran terhadap keterampilan proses sains siswa sekolah dasar. Nah, di sini siswa juga belajar menggunakan model inquiry dengan mendapatkan keterampilan proses sains dengan lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang belajar dengan model problem solving gitu. Nah, di sini juga adanya interaksi antara penggunaan model pembelajaran dan juga kemampuan berpikir kritis terhadap keterampilan proses lainnya tadi. Nah, ini juga menunjukkan adanya pengaruh interaksi antara model pembelajaran dengan kemampuan berpikir kritis yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya keterampilan proses sains siswa di sekolah dasar gitu. Jadi intinya mah memiliki kemampuan berpikir kritis gitu Bu di sini teh dengan metode pembelajaran ini. Mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke. Bu Disti, boleh saya klarifikasi, di situ tertulisnya metode inquiry atau model inquiry? Gimana, Bu? Di situ tertulis di jurnalnya model pembelajaran inquiry atau metode pembelajaran inquiry? Model pembelajaran inquiry. Oh, model. Oke. Ya. Apakah di jurnalnya tertulis sintaks-sintaks dari inquiry? Kalau sintaks-sintaksnya Biasanya di bagian kajian teori, coba ada nggak kajian teorinya? kajian teori, sebentar Ibu. Nggak ada? Sebentar Bu, dicari dulu. Ya, tidak ada Ibu. Tidak ada. Oke. Coba, terima kasih Ibu Disti ya. Coba saya tanya Ya. satu orang lagi ke Bapak Ibu Saya, yang Ibu. lainnya. Oh, siapa ini? Nabila, Ibu. Bu Nabila. Bu Nabila, kalau di situ model apa, Bu? Model pembelajaran kooperatif Tipe? TPC, Bu. TPS. TPS? Ya. Think to share ya? Di situ Iya, ada Ibu. sintaksnya nggak, Bu? Ada, Apa Ibu. tertulis? Oh, ada. Oke, silakan dijelaskan, Bu. Jadi model pembelajaran kooperatif ini itu adalah model yang dilakukan oleh guru agar
siswa belajar bersama, saling menyumbangkan pikiran dan bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil belajar individu dan kelompok. Tujuan dari pembelajaran kooperatif itu untuk menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. Model ini juga efektif untuk pembelajaran yang memudahkan siswa belajar, terus pengetahuan nilai dan keterampilan diakui oleh mereka yang berkompeten dan menilai. Langkah-langkahnya itu Ibu, yang pertama, guru menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Yang kedua, menyajikan informasi, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, membimbing kelompok belajar dan belajar, kelompok bekerja dan belajar. Yang kelima, ada evaluasi, dan keenam, memberi penghargaan. Untuk sintaknya, Ibu, fase pertama, guru menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran dan yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa. Siswa akan mendengarkan penjelasan guru. Fase kedua, guru akan menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bacaan. Siswa akan mendengarkan semua penjelasan yang diberikan oleh guru. Fase yang ketiga, guru menjelaskan kepada siswa bagaimana belajar dan membentuk siswa dalam kelompok kerja berpasangan. Siswa akan membentuk kelompok belajar secara berpasangan dalam mengerjakan tugas. Fase keempat, guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada siswa saat siswa mengerjakan tugas mereka. Siswa akan mengerjakan tugas secara berpasangan dengan bimbingan guru. Fase kelima, yang terakhir adalah guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Siswa di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas yang sudah dikerjakan. Untuk keunggulannya, Ibu menggunakan TPS itu untuk meningkatkan partisipasi, cocok untuk tugas sederhana, lebih banyak kesempatan untuk kontribusi masing-masing anggota kelompok, interaksi lebih mudah dan cepat membentuknya, dilaksanakan dalam kelas besar, memberi waktu kepada siswa untuk merefleksikan materi pembelajaran. Dan untuk kelemahannya, banyak kelompok yang melapor dan dimonitor. Lebih sedikit ide yang muncul, jika ada perselisihan tidak ada penengah, pembedakan siswa, pembutuhan waktu yang lebih lama untuk siswa sehingga sulit mencapai target kurikulum. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu Nabila. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih ya untuk Nenggia, Bu Fadila, Bu Disti, dan Bu Nabila. Oke, kenapa saya tanyakan Bapak Ibu, apakah di jurnal tersebut tertulis sintaks-sintaks dari model pembelajaran yang disebutkan di judul? Itu karena salah satu karakteristik atau ciri khas dari model pembelajaran adalah harus mempunyai yang namanya sintaks atau langkah-langkah pembelajaran. Nah, silakan diperiksa dari jurnal Bapak Ibu yang sudah didapatkan tadi, apakah sudah tercantum atau belum sintaks modelnya. Ya. Oke, sambil memeriksa saya mau menampilkan sebuah video apa sih sebetulnya model pembelajaran itu dan kira-kira model apa saja yang bisa kita latihkan selaku guru SD untuk anak-anak kita di sekolah dasar khususnya di pembelajaran abad 21. Ini saya coba menggunakan laptop ya, di share screen-nya, semoga bisa terdengar suaranya. Apriani. Oke teman-teman, kita akan mulai dengan discovery learning.
Sudah tampil belum Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ada, Bu. Sudah, Bu. Sudah tes ya suaranya ya, bisa terdengar atau tidak? Suaranya terdengar? Terdengar. Terdengar, Bu, jelas. Jelas, oke. Baik, kita lanjutkan ya. ya teman menyusun sebuah kesimpulan yang sebelum jadi pada kita akan mulai dengan discovery learning ya teman-teman. Jadi pada model discovery learning itu lebih menekankan pada penemuan konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui hingga si siswa itu mampu menyusun sebuah kesimpulan. Kan discovery itu penemuan ya teman-teman. Jadi emang dituntut di akhir itu harus ada penemuan gitu, ada konsep gitu. Nah, masalah yang dikaji itu nanti
semacam masalah yang direkayasa oleh guru, teman-teman. Nah, ini tuh nanti yang membedakan dengan inquiry learning. Tujuannya dengan model ini tuh siswa bisa berpikir kreatif dan inovatif. Dan di sini tuh guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjadi problem solver atau scientist. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama itu stimulation atau pemberian rangsangan ya atau stimulasi, yaitu dengan siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan tanda tanya sehingga ingin menyelidiki sendiri. Nah, dalam hal ini tuh guru cuma jadi ini loh gambarnya, ini loh videonya, tapi nggak ngasih apa sih ya namanya, generalisasi atau disimpulkan gitu loh. Jadi mereka emang bener-bener pengen nyelidikin gitu. Kalau yang kedua, problem statement, pernyataan atau identifikasi masalah, yaitu siswa mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda masalah yang relevan dengan, maksudnya tuh relevan dengan pelajaran ya, dengan yang disajikan. Terus dipilih salah satu untuk dirumuskan jadi rumusan masalah, terus juga dibuat hipotesis. Nah, yang ketiga itu data collection, pengumpulan data itu bisa melalui baca-baca di web, artikel, praktikum, observasi, atau ya gitulah teman-teman seperti biasanya lah ya. Data processing berarti mengolah hasil koleksinya tadi ya, mengolah data koleksi, mengolah data yang udah dikumpulin. Yang kelima, verification itu pembuktian, maksudnya tuh pembuktian hipotesisnya tuh benar apa salah atau gimana kayak gitu. Dan yang terakhir itu generalisasi atau penarikan kesimpulan. Jadi itu ya teman-teman keywordnya kalau di discovery learning tuh penemuan konsep, terus masalahnya direkayasa. Nah, selanjutnya. Oke, Bapak Ibu, situ terlihat ya sintaks dari discovery learning. Ada berapa yang Bapak Ibu bisa lihat? 6, Ibu. Ada 6. Ada 6. Jadi, yang namanya model pembelajaran itu salah satu karakteristiknya adalah dia pasti memiliki yang namanya sintaks atau langkah-langkah pembelajaran. Sintaks ini sifatnya kaku dan berlaku universal di seluruh dunia. Dia hanya mungkin beda bahasa. Kalau di kita bahasa Indonesia seperti ini, stimulasi, pernyataan atau identifikasi masalah. Kalau di luar negeri mungkin sesuai dengan bahasa masing-masing. Tetapi sintaksnya tetap sama Bapak Ibu di seluruh dunia di dalam pembelajaran. Jadi satu stimulation, problem statement, data collection, data processing sampai ke verifikasi dan generalisasi. Itu berlaku universal di seluruh belahan dunia manapun, ya. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru tidak bisa mengubah yang namanya langkah-langkah pembelajaran ini. Misalnya, Bu, saya mau tukar yang nomor 4 saya jadikan nomor 3, yang langkah nomor 3 saya jadikan nomor 4. Itu tidak bisa. Karena langkah-langkah ini sudah disusun sedemikian rupa, sudah sistematis, dan memang sudah dirumuskan oleh para ahli yang berkompeten di bidangnya. Jadi ini sudah berlaku universal. Ya, baik itu discovery learning ataupun model-model yang lainnya. Begitu. Jadi Bapak Ibu harus paham bahwa salah satu ciri atau karakteristik dari model pembelajaran itu adalah memiliki yang namanya sintaks atau langkah-langkah pembelajaran. Selain model pembelajaran, tidak ada hal lain yang memiliki sintaks. Seperti metode, strategi, pendekatan, teknik, taktik, itu tidak ada sintaks Bapak Ibu. Jadi hanya model pembelajaran. Makanya ketika skripsi nanti, ini menjadi salah satu hal yang harus Bapak Ibu ingat dan harus Bapak Ibu pahami, bahwa ketika Bapak Ibu menggunakan sebuah model pembelajaran sebagai salah satu kajian di dalam skripsi Bapak Ibu, maka yang harus ada adalah langkah-langkah atau sintaksnya ketika Bapak Ibu melaksanakan penelitian di kelas. Sampai sini bisa dipahami? Iya, Bu. Ya. Oke, ini baru salah satu contoh ya. Nanti ini akan saya share, tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu saya share semuanya karena butuh waktu yang cukup lama. Ini saya share link YouTube-nya di kolom chat, nanti bisa Bapak Ibu simak sendiri nanti ya ketika perkuliahan kita sudah berakhir. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana cara Bapak Ibu menerapkan sebuah model pembelajaran di pembelajaran? Bagaimana cara Bapak Ibu menerapkan model di dalam sebuah pembelajaran?
Bagaimana? Mungkin dengan memberikan tugas sesuai dengan sintak-sintak tersebut gitu, Bu. Tugas sesuai dengan sintaks-sintaks tersebut. Tugas yang bagaimana, Ibu? Coba berikan contoh. Kayak tadi kan yang barusan dijelaskan kan tentang discovery learning ya Bu ya. Di situ juga kan langkah-langkah yang pertama itu ada stimulasi gitu ya. Jadi di situ kan guru memberikan kayak sebuah masalah yang seakan-akan membuat siswa itu penasaran gitu ya. Nah, jadi bisa jadi itu teh misalkan kita sedang belajar materi IPS atau yang lain gitu ya Bu. Nah, di situ kita membuat sebuah kelompok atau biasanya mah kelompok mungkin ya kalau di sini teh membuat sebuah kelompok, kemudian kita suguhkan dengan suatu masalah dulu gitu ya, sehingga siswa teh penasaran dengan masalah tersebut, kemudian mereka berusaha untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Mungkin seperti itu gitu Bu. Oke, terima kasih Bu Ya, Desi. sama-sama. Tugas kelompok ya. Baik, kalau pertanyaan saya ganti. Kalau begini, di mana Bapak Ibu meletakkan model pembelajaran dalam sebuah RPP? Di sebelah mana model pembelajarannya? Kalau di dalam RPP, model pembelajarannya Bapak Ibu letakkan di mana? Ibu, mungkin di kegiatan inti, Bu. Kegiatan inti. Saya tampilkan dulu ya, sebentar. Mulai balik. Dalam video kali ini, saya akan mempraktekkan video mengajar dan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Discovery Learning memiliki sintak atau langkah-langkah sebagai berikut. Tahap pertama, persiapan. Tahap kedua, simulasi atau pemberian rangsangan. Tahap ketiga, identifikasi masalah. Tahap keempat, mengumpulkan data. Tahap kelima, pengolahan data. Tahap keenam, pembuktian. Dan tahap terakhir, menarik kesimpulan. Adapun penilaian yang digunakan mencakup 3 ranah. Yang pertama, sikap. Teknik yang digunakan observasi, bentuk penilaian, lembar penilaian. Penilaian yang kedua, ranah pengetahuan dengan menggunakan teknik tes tulis dan bentuk uraian. Penilaian yang ketiga, keterampilan menggunakan teknik performance dan bentuk praktik dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi Bu. Wah, masih belum kompak nih. Ibu ulang ya. Kalau ibu mengatakan semangat pagi, maka kalian harus menjawab pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tapi harus dengan penuh semangat ya. Kita coba lagi. Semangat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Ah, mantap, luar biasa. Oke. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu absen dulu ya. Adakah di antara kalian yang tidak sekolah hari ini? Ya, ada, Bu. Alhamdulillah, berarti hadir semua hari ini ya. Anak-anak, sebelumnya tolong tempat duduknya dirapikan dulu ya. Kalau ada sampah-sampah di sekitar kalian, tolong dipungut dulu dan dimasukkan ke tempat sampah, sehingga kalian bisa nyaman dalam belajar. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah, sehingga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, di antara kalian, adakah yang masih ingat pelajaran yang
yang Ibu ajarkan pada pertemuan sebelumnya? Saya Bu Guru. Ya, Maya silahkan. Minggu kemarin Bu Guru mengajarkan tentang campuran. Campuran itu gabungan dari dua zat atau lebih. Oh, mantap. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang campuran, di mana campuran itu adalah gabungan dari dua zat atau lebih. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang berbagai macam jenis campuran, yaitu ada yang namanya larutan, ada yang namanya koloid, dan ada yang namanya suspensi. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah kalian mampu mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid dan menjelaskan kegunaannya dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. Selanjutnya, kalian nantinya diharapkan mampu membuat produk yang berupa koloid ataupun produk yang ada kaitannya dengan koloid. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah kalian mampu membedakan jenis-jenis campuran yaitu larutan, koloid, dan suspensi, serta kalian terampil melakukan praktikum dan diskusi sehingga menimbulkan sifat kritis dan kreatif kalian. Anak-anak, di antara kalian, adakah yang pernah mencampurkan air dengan... Oke, Bapak Ibu bisa dilihat. Ini sintaks pertama dari Discovery Learning, yaitu stimulasi. Pertanyaan saya, apakah tahap stimulasi ini sudah masuk kegiatan inti atau masih di kegiatan awal? Kegiatan inti, awal, Bu. Awal atau inti? Tadi sebelum menyampaikan stimulasi, ibunya menyampaikan apa, Bapak Ibu? memberi dulu motivasi, Bu, sehingga siswa semangat belajar, lalu gurunya mengingatkan lagi apa pembelajaran sebelumnya dan mengaitkan dengan pembelajaran yang sekarang akan dipelajari. Lalu yang ketiga, menjelaskan KD dan tujuan pembelajaran kepada siswa, Bu. Jadi sebelum masuk ke tahap stimulasi, yang guru lakukan ini adalah menyampaikan tujuan pembelajaran, gitu ya, dan apersepsi tadi kita lihat. Nah, penyampaian tujuan pembelajaran dan apersepsi itu kalau di dalam prosedur pembelajaran itu masuk dalam kegiatan awal atau kegiatan inti? Kegiatan awal, Bu. Kegiatan awal. Ya, berarti maksud saya adalah begini, Bapak Ibu. Jadi sintaks sebuah model pembelajaran itu tidak harus semua berada di kegiatan inti. Ya, misalnya Discovery Learning tadi ada 6 sintaks, maka ke-6 sintaksnya saya letakkan di kegiatan ini, itu tidak harus. Jadi Bapak Ibu bisa memilih, meletakkan bagian-bagian sintaksnya di tempat yang memang sesuai. Misalnya tahap stimulasi, Bu, saya bisa letakkan di kegiatan awal nih setelah penyampaian tujuan pembelajaran, boleh. Baru setelah itu sintaks kedua baru masuk kegiatan inti, itu boleh. Nanti sintaks terakhir saya mau letakkan di kegiatan akhir, itu juga boleh. Ya, jadi tidak harus semua sintaksnya terletak di kegiatan inti. Oke, kita simak lagi ya. Sampai sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Insya Allah, Bu. Nah, Bisa, Bu. silakan disaksikan kembali. Dan gula, pernah Bu membuat air gula? Oh, pernah. Lalu, samakah ketika kalian mencampurkan air dengan susu atau air dengan tanah? Ya, Maya silahkan. Baik, Bu Guru. Kalau air sama gula itu tidak kelihatan gulanya. Kalau air sama tanah, airnya di atas, tanahnya di bawah, Bu Guru. Ya, ternyata kalau kita amati campuran antara air dengan gula, air dengan susu, serta air dengan tanah itu memiliki beberapa perbedaan. Untuk lebih memahaminya, silakan kalian amati gambar yang Ibu sajikan. Ibu mempunyai 3 macam campuran. Yang pertama, campuran antara air dengan gula. Yang kedua, campuran antara air dengan susu. Dan yang ketiga, campuran antara
ingin bertanya? Ya, Nima silakan. Oke, ini sintaks yang keberapa Bapak Ibu identifikasi masalah? Sintaks yang keberapa di Discovery Learning? Kedua, Bu. Kedua, Bu. Ini sudah masuk ke kegiatan inti. Bapak Ibu jangan lihat kontennya ya. Kontennya ini kan materinya tentang kimia. Tadi saya coba cari yang di SD tidak ketemu, ini ketemu yang di SMA ya. Oke, kita lanjut lagi. Saya masih bingung, Bu. Air gula itu termasuk yang mana? Air susu sama air tanah itu termasuk larutan, kulit apa suspensi? Saya masih bingung, Bu. Ya, pertanyaan yang bagus. Nima bertanya, di antara ketiga campuran ini, manakah yang termasuk larutan, koloid, dan suspensi? Anak-anak, adakah yang bisa membantu Nima menjawab? Ayo, Bu Guru. Ya, Maya silakan. Air sama gula itu termasuk larutan. Air sama susu itu koloid, sedangkan air sama pasir itu termasuk suspensi. Ya, tetap sekali anak tolong beri aplaus untuk Maya. Jadi, campuran antara air dengan gula itu dinamakan larutan, campuran antara air dengan susu dinamakan koloid, dan campuran antara air dengan tanah dinamakan suspensi dasar. Adakah lagi yang ingin bertanya? Saya Bu Guru. Ya, silakan Maya. Lalu, apa dia perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi? Masih bingung saya, Bu. Nah, pertanyaan yang luar biasa. Apakah perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari teman kalian mengenai perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi, kita akan melakukan praktikum sederhana. Silahkan kalian berkumpul dengan kelompok yang sudah dibentuk pada pertemuan sebelumnya. Sudah berkumpul? Oke. Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian. Kerjakan bersama kelompok kalian. Silakan kalian melakukan praktikum dan menuliskan data pengamatan dalam LKPD yang telah Ibu bagikan. Anak-anak, waktunya praktikum sudah selesai ya. Silahkan kalian mendiskusikan hasil pengamatan kalian bersama kelompok kalian. Untuk mendukung hasil pengamatan kalian, kalian bisa mencari sumber lain di buku atau di internet. Setelah berdiskusi dengan kelompok, kalian mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil pengamatan kalian di depan kelas. Anak-anak, waktunya diskusi sudah habis. Apakah kalian sudah menyelesaikan diskusi kelompok kalian? Oke, kalau sudah, silakan kalian mempersiapkan diri untuk presentasi ke depan. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1 ya. Mantap sekali penjelasannya. Adakah kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan atau berpendapat lain? Oke, nanti kita lanjut ya. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil pengamatannya. Alhamdulillah, semua kelompok telah maju mempresentasikan hasil pengamatannya. Nah, di antara kalian, adakah yang ingin memberikan kesimpulan terhadap apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, Maya silahkan. Kalau larutan itu satu fase, Bu Guru. Homogen. Di
tidak bisa disaring, terus jernih. Kalau koloid itu tanpa homogen. Terus tidak bisa disaring, stabil. Kalau koloid, kalau suspensi itu ada 2 fase, Bu Guru. Lalu bisa disaring pakai kertas saring biasa dan bersifat heterogen. Oke, luar biasa. Beri aplaus untuk Maya. Jadi anak-anak, hari ini kita telah belajar mengenai jenis-jenis campuran. Berdasarkan partikel penyusunnya, campuran dibagi menjadi 3, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Ketiga campuran ini memiliki perbedaan. Yang pertama, dari segi kestabilan. Larutan itu umumnya stabil. Koloid stabil, namun bila didiamkan lebih lama, dia akan mengendap. Sedangkan suspensi kasar, dia tidak stabil. Dilihat dari kejernihan. Larutan itu jernih. Hanya 1 fase. Sedangkan untuk koloid, dia jernih. Ketika diamati dengan menggunakan mata biasa, dia nampak 1 fase atau homogen. Namun ketika diamati dengan mikroskop ultra, dia akan tampak heterogen. Sedangkan suspensi, dia bersifat heterogen atau 2 fase. Selanjutnya, larutan itu tidak bisa disaring. Sedangkan koloid bisa disaring namun menggunakan kertas saring ultra. Sedangkan suspensi kasar bisa disaring dengan menggunakan kertas saring biasa. Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, jangan lupa untuk membaca materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis sistem koloid. Sampai berjumpa minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, ada yang bisa bantu saya? Ada yang bisa bantu saya untuk menjelaskan apa yang sudah Bapak Ibu dapat dari video tersebut? Siapa, Bu? Saya, Bu, ingin mencoba. Bu Ayang. Jadi pada yang tadi di dalam video, pada kegiatan awal, guru itu memberikan rangsangan ya Bu, berupa motivasi, sehingga siswa semangat untuk mengikuti pembelajaran. Lalu yang kedua, mengecek kehadiran, mempersiapkan diri siswa, merapihkan meja, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, mengingatkan lagi pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran sekarang. Yang keempat, menjelaskan KD dan tujuan pembelajaran sekarang yang akan dipelajari. Lalu tadi ya Bu ya, sintaks, lalu menuju ke sintaks, model pembelajaran discovery learning. Yang pertama, guru memberikan simulasi. Jadi guru itu memberikan pertanyaan kepada siswa, lalu dilihat dari yang tadi ya Bu ya, pembelajaran fisika. Jadi guru itu mengaitkan pembelajaran dengan peristiwa sehari-hari seperti yang tadi. Lalu yang kedua, mengidentifikasi masalah. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa yang belum mengerti dan memberikan kesempatan siswa untuk menjawabnya. Lalu yang selanjutnya, pengumpulan data. Jadi pengumpulan data itu berdiskusi dengan membagikan kelompok kepada siswa untuk melakukan pengamatan. Lalu yang selanjutnya, pengolahan data. Dalam pengolahan data, mempersiapkan dan siswa menambahkan data dari berbagai dan menyuruh siswa menambahkan atau mencari data dari berbagai sumber. Lalu yang terakhir, pembuktian. Jadi siswa diminta untuk mempresentasikan hasil pengamatannya di depan kelas. Dan yang terakhir, setelah pembuktian, penarikan kesimpulan dari hasil presentasi semua kelompok, Bu. Mungkin itu ya Bu ya yang ditangkap oleh Ayang.
gitu. Ada lagi satu lagi mungkin? Izin Bu, menjawab boleh Bu? Bu Denisa silakan. Tadi secara lihat di video yang tertangkap oleh saya, yaitu pertama guru menghadapkan siswa pada situasi baru, misalnya dengan memperhatikan gambar, rumus, atau situasi lainnya yang mengundang permasalahan. Yang kedua, menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam merumuskannya. Yang ketiga, guru mengajukan persoalan kepada siswa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran atau indikator kepada seluruh siswa. Keempat, menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam merumuskannya. Yang kelima, menunjuk salah satu siswa untuk bisa menjawab pertanyaan. Yang keenam, jika jawaban tepat, maka guru meminta tanggapan kepada siswa lain tentang jawaban tersebut untuk meyakinkan bahwa seluruh siswa terlibat dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Namun, jika siswa tersebut mengalami kemacetan jawaban, dalam hal ini jawaban yang diberikan kurang tepat, tidak tepat, atau diam, maka guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang jawabannya merupakan petunjuk jalan penyelesaian jawaban. Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan yang menuntut siswa biar berpikir pada tingkat yang lebih tinggi sampai dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan kompetensi dasar atau indikator. Pertanyaan yang dilakukan pada langkah-langkah tersebut diajukan beberapa siswa. Nah, yang terakhir yang tertangkap saya, guru mengajukan pertanyaan terakhir pada siswa yang berbeda untuk lebih menekankan bahwa tujuan pembelajaran atau indikator tersebut benar-benar telah dipahami oleh semua siswa gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Denisa. Bentar Bapak Ibu, saya cari dulu supaya lebih mudah dipahami. Jadi intinya adalah semua mode pembelajaran ini akan Bapak Ibu aplikasikan di dalam langkah-langkah pembelajaran. Saya beri contoh dulu ya, sebentar. Ini adanya bahasa Inggris, nggak apa-apa kali ya. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di screen ya. Ini salah satu contoh RPP yang saya cari barusan tentang model discovery learning. Jadi kita akan melihat bagaimana aplikasi dari sebuah model pembelajaran, implementasi dari sebuah model pembelajaran yang ditulis atau yang dituangkan ke dalam langkah-langkah pembelajaran. Kita belum masuk di materi prosedur pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi prosedur pembelajaran akan kita pelajari minggu depan. Ya, prosedur pembelajaran ini membahas tentang apa saja langkah-langkah yang harus ada di dalam kegiatan pembelajaran itu, seperti kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Di kegiatan awal tuh ada apa aja sih? Kegiatan inti apa saja? Kegiatan akhir apa saja? Tapi kita bahas, ya kita senggol-senggol dikit di sini ya, karena kita akan melihat bagaimana implementasi dari sebuah model pembelajaran yang dituangkan ke dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kalau tadi discovery learning Bapak Ibu ada 6 sintaks, jadi Bapak Ibu bisa tuliskan di sini. Ya, pertama ini kan kegiatan pendahuluan ya. Di kegiatan pendahuluan tuh ada orientasi, ada motivasi, kemudian ada penginformasian tujuan pembelajaran dan lain-lain. Jadi Ibu nanti, nah kalau di contoh yang sini, oke Bapak Ibu bisa lihat RPP ini ya. Kegiatan pendahuluan, dia ada orientasi, kemudian ada apersepsi, ada motivasi. Termasuk di dalamnya menyampaikan tujuan pembelajaran. Ini sifatnya wajib Bapak Ibu ya. Nah, untuk guru ini, guru bahasa Inggris ini ternyata sintaks pertama dari discovery learning dia letakkan di kegiatan inti. Kalau begini boleh tidak Bapak Ibu? Boleh, Bu. Boleh, ya sah-sah saja. Jadi tergantung dengan kondisi dan bagaimana Bapak Ibu merancang sebuah pembelajaran. Jadi boleh Bu, kalau saya sintaks pertamanya mau saya letakkan di sini nih, di bawahnya motivasi, boleh nggak? Boleh, itu juga boleh Bapak Ibu ya. Nah,
ini nanti dari sintaks stimulasi yang pertama, sintaks pertama dari discovery learning, ini Bapak Ibu jabarkan kembali ke dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Jadi ketika pemberian rangsangan atau stimulasi, siswa itu ngapain aja sih kegiatan pembelajarannya gitu. Jadi sintaks-sintaks ini nantinya harus Bapak Ibu jabarkan kembali ke dalam kegiatan pembelajaran yang lebih rinci di dalam RPP, khususnya di kegiatan pembelajaran. Sama, sintaks berikutnya juga begitu, identifikasi masalah. Di identifikasi masalah tuh siswa ngapain aja nih, terus ibu ngapain aja, media apa yang ibu tampilkan, tugas apa yang ibu berikan, gitu ya. Sintaks ketiga juga begitu sama, ini peserta didik mencari informasi yang berkaitan dengan video. Pengumpulan data, jadi pengumpulan data ini kan bisa dilakukan dengan banyak cara ya. Bisa melalui digital, bisa melalui mencari data secara langsung seperti praktikum, wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Ya, atau mungkin bisa melalui sumber digital, misalnya melalui internet, atau e-book yang bisa dibaca oleh siswa itu bisa. Jadi nanti di sini Bapak Ibu jelaskan dengan rinci kegiatan pengumpulan data yang dilakukan siswa itu seperti apa, media apa yang Bapak Ibu gunakan, ya. Kemudian apakah tugasnya berkelompok atau tidak, atau individu, itu juga harus dijelaskan. Sama, kemudian data processing juga sama, verifikasi atau pembuktian juga sama. Nah, kegiatan pembelajaran yang dijabarkan secara spesifik ini harus menggambarkan sintaksnya. Jadi, kalau sintaksnya pengolahan data, Bapak Ibu menjabarkan dalam kegiatan pembelajaran jangan yang ketika pengumpulan data, tapi gambarkan bagaimana cara siswa mengolah data. Gitu ya. Kalau ini tadi kan bertukar pendapat, argumentasi terhadap jawaban, merancang sebuah paragraf berdasarkan gambar. Nah, ini cara mengolah data menurut guru ini. Guru yang membuat RPP ini. Gitu ya. Jadi kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu rancang secara spesifik harus menggambarkan setiap sintaksnya. Begitu. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bu, kalau saya mau taruh generalisasinya di kegiatan penutup, boleh tidak, Bu? Boleh, Bu. Boleh, ya. Jadi tergantung ya. Tergantung situasi dan kondisi dan rencana Bapak Ibu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, tugas Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini adalah silakan, itu kan tadi ada 3 jurnal yang Bapak Ibu cari ya. Silakan pilih salah satu jurnal yang sudah ada sintaksnya. Ya, silakan dari 3 jurnal tersebut, Bapak Ibu pilih salah satu saja jurnalnya dengan model pembelajaran yang ada di dalamnya, kemudian jabarkan ke dalam langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran yang lebih spesifik dalam bentuk begini Bapak Ibu. Tapi tidak RPP ya. Saya hanya minta kegiatan pembelajarannya saja. Jadi mulai dari sini. Mulai dari sini. Di dalam tabel. Jadi bentuknya semuanya harus berbentuk tabel. Model pembelajarannya, misalnya nih, Bu, saya 3 jurnal. Jurnal pertama saya problem based learning, jurnal kedua discovery learning, jurnal ketiga PJBL, project based learning. Saya mau pilih PJBL, Bu. Nah, PJBL itu Bapak Ibu tuangkan ke dalam sebuah tabel yang berisi sintaks dan langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran yang spesifik seperti ini. Jadi saya hanya minta sintaks dan kegiatan pembelajarannya yang di sini. Tidak usah kasih waktu, alat dan bahan, dan lain sebagainya, tidak usah. Jadi hanya ada 2 kolom. Ya, hanya ada 2 kolom, sintaks dan sintaks dan kegiatan pembelajaran yang lebih spesifik atau penjabaran dari sintaks itu sendiri. Tapi tetap harus ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Jadi nanti minggu depan sekalian kita akan bahas mengenai prosedur pembelajaran dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat di pertemuan ini. Jadi sambil mendayung ya, sambil menyelam minum air kayaknya. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bu. Bu, ya. Mohon maaf, sampai observasi nggak Bu terakhir atau kegiatan aja? Gimana? Udah minta, bagaimana pertanyaannya? Maaf Bu, ini sampai observasi Bu, itunya buatnya kegiatan inti. Sampai kegiatan penutup Bu, sampai sini nih. Oh, kegiatan penutup. Iya, sampai akhir ya. Oh iya. Ada pertanyaan lagi?
Gimana yang lain? Ibu harus Ini cukup disertai. 2 kolom Bapak Ibu ya, hanya sintaks dan kegiatan pembelajaran, hanya sintaks yang sebelah sini. Jadi 1 kolom sintaks, kolom sampingnya kegiatan pembelajaran. Dan harus begini Bapak Ibu. Jadi Bu, saya ini tulis sintaks pertama, itu kegiatan pembelajaran ini aja. Ini, kemudian di garis gitu Bu. Jadi nanti kelihatan batasnya, nanti akan terlihat batasnya bagaimana Bapak Ibu menjabarkan setiap sintaksnya. Yang saya lihat itu. Jadi apakah kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu jabarkan menggambarkan sintaksnya atau tidak. Gitu ya. Pertanyaan lagi, nanti di tengah-tengah hari ada yang WA, Bu, saya nggak paham tugasnya apa. Oh, ditanyakan dulu, silakan. Kapan Bu dikumpulkannya? Dikumpulkannya sekarang hari apa, Bu? Hari Jumat. Jumat, Bu. Hari Kamis depan ya? Kamis depan. Ya, seminggu kan? Cukup lah seminggu. Bahkan 1 hari pun sebetulnya cukup ya Bapak Ibu ya. Sampai Kamis depan sepakat? Sepakat, Bu. Nah, nanti saya buka portal tugasnya di Google Classroom. Jadi nanti akan Bapak Ibu kumpulkan ya di Google Classroom. Nah, untuk pertemuan minggu depan mengenai prosedur pembelajaran, kita akan bahas jadi langkah pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat. Saya minta buatnya seoptimal mungkin Bapak Ibu ya. Jadi di kegiatan pendahuluan kalau ada persepsi, tulis persepsinya ngapain saja, kemudian kalau ada motivasi-motivasi apa yang diberikan guru, tujuan pembelajarannya apa, gitu ya. Jadi anggaplah Bapak Ibu sekarang sedang merancang sebuah kegiatan pembelajaran di kelas Bapak Ibu masing-masing. Jadi yang namanya planner, the best planner itu kan yang merancang rencana sebaik mungkin. Ya, jadi anggaplah Bapak Ibu ini perencana yang ulung. Jadi silakan buatlah sebuah rencana pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak kita dengan menggunakan model pembelajaran yang sudah Bapak Ibu pilih dari salah satu jurnal yang Bapak Ibu cari kemarin. Bu, materinya tentang apa, Bu, kegiatan pembelajarannya? Bebas, saya bebaskan. Boleh IPA, boleh matematika, boleh PS, boleh bahasa Indonesia, boleh tematik. Gitu ya. Kelasnya, Bu, saya bebaskan juga. Kan saya tidak minta Bapak Ibu membuat RPP, saya hanya minta Bapak Ibu merancang sebuah kegiatan pembelajaran. Yang saya lihat bagaimana Bapak Ibu menjabarkan sebuah sintaks ke dalam beberapa langkah pembelajaran. Begitu. Apa ini? Oke, diulang lagi. Ada yang bisa bantu saya mengulang tugasnya apa tadi? Jadi Bapak Ibu, satu orang aja. Iya, Bu. Satu orang yang bisa bantu saya jelaskan. Dia mau bantu menjelaskan sepemahaman dia sendiri, Bu, boleh? Boleh. Tadi tugas yang dari Ibu untuk deadline-nya hari Kamis malam ya, Bu ya. Itu pilih salah satu dari 3 jurnal yang sudah yang sudah Ibu perintahkan mencari di pertemuan ini. Terus untuk membuat tabel berupa sintak dan kegiatan pembelajaran secara lebih spesifik gitu, Bu. Dari orientasi sampai kegiatan penutup. Udah, mungkin Bu itu aja yang bisa dia sampaikan. Begitu ya Bu ya, yang bertanya siapa? Oh Bapak Firman Nugraha. Jadi Bapak tugasnya adalah dari 3 jurnal yang sudah Bapak cari kemarin, silakan pilih salah satu. Itu kan ada model pembelajarannya ya, yang sudah ada sintaksnya. Nah, model pembelajaran dan sintaks tersebut jabarkan ke dalam langkah-langkah pembelajaran di dalam tabel yang seperti ada di RPP, tapi saya hanya minta sintaks dan kegiatan pembelajarannya saja. Tidak perlu ada alokasi waktu dan sumber bahan apa tadi ya. Tidak usah, jadi hanya sintaks dan kegiatan pembelajaran. Jadi Bapak harus menjabarkan setiap sintaksnya ke dalam beberapa langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran. Mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, sampai kegiatan penutup. Materinya saya bebaskan, mata pelajaran yang saya bebaskan, kelasnya juga saya bebaskan. Nanti silakan diupload di Google Classroom dengan deadline hari Kamis malam. Tanggal 7 Oktober. Sudah jelas ya tugas dari saya Bapak Ibu ya?
Ibu itu tuh harus dibuat tabel, Bu. Iya, harus dibuat tabel, Bu, supaya bisa tergambar dengan jelas. Oh, satu mata pelajaran aja ya, Bu. Oh, iya satu saja. Ibu mau 10? Iya. Satu, Bu. Yang tadi. Ya udah satu. Satu saja, Bu. Kadang mahasiswa teh bingung saya beri tugas satu, Bu, tugasnya ini aja gitu. Wah, kurang ya. Satu Ada aja. pertanyaan lagi? Hari ini kita tidak main kuis ya, karena sudah jam 5. Minggu depan aja kita main kuis lagi ya. Oke, sudah? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri nih. Sudah belum? Ya, Bu. Cukup ya? Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Untuk minggu depan mengenai prosedur pembelajaran akan sembari kita bahas ketika saya akan membuka tugas Bapak Ibu langsung melalui Google Classroom ya, minggu depan. Saya akan pilih secara acak tugas dari beberapa mahasiswa, kemudian kita bahas apa saja yang harus ada di dalam prosedur pembelajaran minggu depan insya Allah. Di hari yang sama, di jam yang sama juga. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Silakan referensi dari saya soal yang link YouTube tadi bisa Bapak Ibu lihat kembali, bisa dipelajari kembali mengenai model-model pembelajaran, bagaimana pengertiannya, apa saja karakteristik dari sebuah model pembelajaran, dan bagaimana cara mengimplementasikan model pembelajaran dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Semoga bermanfaat. Nanti insya Allah PowerPoint-nya, saya buat PowerPoint tapi tidak saya share barusan ya. Nanti PowerPoint-nya insya Allah saya share saja di Google Classroom ya, sebagai bahan bacaan tambahan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Semoga niat Bapak Ibu, rasa lelah dan letih Bapak Ibu akan dihitung sebagai pahala dalam menuntut ilmu. Amin. Amin. Assalamualaikum. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.